Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian al-wasaya minal wasayatis salaf lisyabab, di antara wasiat ulama salaf untuk para pemuda. Sebelum kita mulai, mohon perhatian bagi jamaah yang bawa anak, tolong nanti ditertibkan anak-anaknya supaya tidak mengganggu yang lain dalam mendengarkan kajian. Kita masuk pada wasiat yang ketiga. Maja'a an Malik bin Dinar rahimahullah annahu qala, sebagaimana yang diriwayatkan dari Malik bin Dinar rahimahullah annahu qala, bahwasanya dia berkata, innamal khairu fi syabab, sesungguhnya kebaikan itu ada pada pemuda. Hadza tanbihun 'azimun min Malik bin Dinar rahimahullah li ahammiyati hadhil marhalah. Catatan penting ini diberikan oleh Malik bin Dinar rahimahullah dikarenakan pentingnya fase pemuda ini, fase ini. Wa anna syababa idza ahsana istighlalaha hassala khairan 'aziman. Karena jika seorang pemuda pandai memanfaatkan waktu ataupun masa mudanya, hassala khairan 'aziman, maka dia akan mendapatkan banyak, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Wa asbaha ma hassalahu fi syababihi raqizatan wa umdatan wa aslan thabitan yabqa ma'ahu ila mamatih. Dan apa yang dia dapati semasa dia muda itu menjadi pijakan, penopang, landasan yang jelas yang bisa dia gunakan, yang bisa dia pegang hingga akhir hayatnya. Naf'an li nafsih, dan bermanfaat untuk dirinya, wa naf'an li ummatih, dan bermanfaat untuk umatnya, wa nushan li ghairih, dan sebagai nasihat untuk selainnya. Di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Malik bin Dinar, ya, Malik bin Dinar bukan Imam Malik. Malik bin Dinar, beliau menyebutkan bahwasanya masa muda itu adalah masa emas, masa keemasan. Seperti yang sudah kita bahas bahwasanya masa muda itu berkumpul semua keistimewaan, kekuatan, pikiran, kegesitan, fisik yang sehat, akal yang masih jernih, belum banyak problem, kemudian ditambah lagi waktu yang banyak, luang. Ini semua jika diisi dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan satu pijakan yang sangat luar biasa, yang bermanfaat untuk dirinya di masa mudanya
di masa tuanya juga. Demikian ikhwah. Oleh karena itu beliau katakan, mereka yang memanfaatkan masa mudanya, maka dia akan mendapatkan satu yang istimewa yang tidak dia dapati di masa tuanya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah yang namanya waktu. Sebenarnya masalah waktu memang kita harus perhatikan. Bukan hanya masa muda. Karena secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan masa. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu-waktu seperti wal fajr, demi waktu fajar, wal laili, demi waktu malam, wad duha, demi waktu duha, yang menunjukkan bahwasanya pada dasarnya semua waktu itu sangat penting. Ya, semua waktu itu sangat penting. Bukan hanya masa muda. Dari mulai kita bisa berakal, kita mumayyiz sampai meninggal itu merupakan waktu. Ya, waktu yang harus kita manfaatkan. Sampai-sampai ikhwah Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyamun. Kamu itu hanyalah beberapa hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Kalau berlalu harimu, berarti sebahagianmu itu sudah juga berlalu. Jadi kita itu merupakan manusia yang diberikan jatah khusus dalam usia kita. Diberikan jatah khusus dengan usia kita, ya, dan semua usia kita ini pada dasarnya penting. Bukan hanya masa muda. Tetapi ikhwah, beda masa muda dengan masa tua. Ya, itu berbeda. Masa muda dengan masa tua itu berbeda. Oleh karena itu anak muda ketika dia memiliki waktu luang, hendaklah dia belajar sebanyak-banyaknya. Walaupun mungkin ketika dia belajar itu dia nggak paham ini manfaatnya apa. Karena para ulama ketika memberikan satu pelajaran atau menulis satu keilmuan, apalagi terkait dengan masalah syariat, ini semua pasti bermanfaat. Namun pada saat anak itu sedang masih muda, apalagi masih remaja, terkadang dia nggak paham untuk apa dia belajar. Demikian ikhwah. Dan itu akan dia rasakan ketika dia nanti sudah terjun ke tengah-tengah masyarakat. Di mana dia tertuntut dengan berbagai macam data-data, dalil-dalil yang konkret, yang itu tidak bisa lagi dia hafal ketika dia masa tua. Jadi pijakan yang dia lakukan, apa yang sudah dia hafal, ya, itu lebih mudah nanti dia mengulangnya. Pernah dia hafal, mungkin lupa. Tapi untuk mengulang lagi ketika dia masa tua itu akan lebih mudah. Ketimbang dia tak pernah hafal sama sekali. Ketimbang dia tidak pernah tahu sama sekali. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi, bukan berarti waktu itu nggak penting. Bukan berarti waktu tua itu nggak penting. Penting, seluruh waktu itu penting. Tetapi yang terpenting dimanfaatkan adalah masa mudanya. Itu ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Ibnu Abbas pernah mengatakan, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat, banyak orang-orang yang terlalai dari nikmat tersebut. Tidak merasakan besarnya, berharganya nikmat tersebut, yaitu as-sihah wal faragh. As-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang ini lebih banyak kita dapati ketika masa muda ketimbang di saat kita sudah mulai tua ataupun ketika kita sudah tua. Kesehatan dan masa luang, ya, ini banyak kita dapati di saat kita di masa muda, bukan di masa tua. Demikian ikhwah, bahkan berapa banyak anak-anak muda itu tidak begitu memperhatikan betapa berharganya masa sehatnya, betapa berharganya masa luangnya. Sehingga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, untuk masa sehat baru dia rasakan ketika dia sudah tua, di mana sudah mulai sakit-sakitan. Di masa mudanya mungkin dia sering begadang misalnya, ya.
tidak berpengaruh pada dirinya. Namun ketika usianya sudah mulai lanjut, barulah dia rasakan apa yang telah dia lakukan di masa muda. Berapa banyak orang-orang yang di masa muda dia minum khamr, dia berfoya-foya, dia main perempuan, apapun yang dia lakukan. Ketika dia masuk masa tua, baru dia rasakan betapa parahnya akibat yang dia lakukan, efek daripada yang dia lakukan di masa tua. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Masa faragh, yaitu masa luang. Masa luang ketika muda lah kita banyak masa luang. Ya, ketika muda. Apakah ketika tua ada masa luang? Ada. Ketika seorang pensiun banyak luangnya ikhwah. Tapi luangnya ketika kita sudah tua dengan luangnya ketika masih muda itu berbeda. Luangnya kita ketika sudah tua itu dikarenakan apa ikhwah? Tidak produktif. Sudah tidak produktif. Luangnya ketika kita masa tua, kenapa? Ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, fisik sudah mulai lemah. Luangnya kita masa tua, kenapa ikhwah? Panca indera sudah mulai melemah seluruhnya. Demikian. Luangnya kita masa tua, kenapa? Sudah tidak lagi punya pengaruh. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, masa luang di masa muda itu beda masa luang ketika seorang itu sudah lanjut usia. Demikian. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu sihat wal faragh, ya, sihat wal faragh itu dua nikmat yang sering tidak disadari. Sering tidak disadari oleh manusia. Terutama kesehatan ikhwah. Kesehatan itu hanya kita rasakan ketika Allah cabut kesehatan itu. Kalau kita belum sakit, maka nikmat sehat itu tidak terasa. Kalau kita belum sakit, nikmat sehat itu belum terasa. Misalnya nih, misalnya tidur, ya. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mudahkan kita tidur. Mudah tidur. Insya Allah, malam tidur, siang ngantuk tidur, ngaji tidur. Pokoknya Masya Allah kali pokoknya. Ya. Itu nikmat. Ya kecuali pas ngaji lah, ketika ngaji nggak nikmat itu. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, coba perhatikan. Ada nggak orang harus mengeluarkan sedemikian banyak uang hanya karena supaya dia bisa tidur? Gimana? Ada. Dia nggak bisa tidur sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari, terlihat wajahnya pucat. Kenapa? Nggak bisa tidur. Allahu Akbar. Kita pantang duduk tidur. Demikian ikhwah. Mudah kali kita tidur. Demikian ikhwah. Mungkin kita masih ingat lagi anak-anak. Anak-anak itu kan harus diingatkan tidur bahwa dia tidur ya. Nah tidur, bahwa tidur. Coba kita, nggak usah diingatkan, tidur sendiri. Demikian. Kalau anak-anak itu diingatkan tidur supaya dia tidur, diingatkan makan ketika dia makan. Anak muda nggak perlu diingatkan dia makan. Demikian, nggak perlu diingatkan dia tidur. Dia akan tidur sendiri dan akan makan sendiri. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Tapi ternyata sesuatu yang nikmat ini baru terasa ketika itu dicabut. Ketika Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat itu baru terasa betapa nikmat itu luar biasa. Demikian ikhwah. Buang air. Buang air ketika buang air biasa Masya Allah lancar. Itu berapa nikmat. Karena kita nggak merasakan itu. Tapi ketika dibuat sembelit oleh Allah Subhanahu wa taala baru terasanya luar biasa. Ya. Dibuat sulit oleh Allah Subhanahu wa taala baru terasa betapa nikmat buang air itu juga merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Hanya kita ketahui ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu ya, sebuah musibah, sebuah cobaan itu banyak hikmahnya. Manusia itu harus diberi cobaan supaya dia tidak lupa daratan dan lautan. Manusia kalau tidak diingatkan, tidak diberi musibah, dia akan merasa superior. Dia merasa dia bisa segalanya. Ketika Allah sakitkan dia, ketika Allah timpakan musibah ke dia, baru dia faham bahwasanya dia itu tidak ada apa-apanya. Demikian ikhwah.
Sebagian ulama menyebutkan, kenapa tuh Fir'aun berani-berani mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia tidak pernah kena musibah. Tidak pernah sakit, segala ucapannya langsung dilaksanakan. Tidak ada seorang pun yang berani menentang, bunuh katanya bunuh, matikan katanya matikan, hanguskan katanya hanguskan. Karena dia seorang raja, dia pemilik Mesir pada waktu itu. Sehingga dia merasa cocok jadi Tuhan. Itulah ikhwah. Ya, dia merasa cocok dari Tuhan. Kapan dia sadarnya dia nggak pantas jadi Tuhan sebenarnya? Ketika mulai datangnya Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam menunjukkan kepada dia bahwasanya Anda itu tidak ada apa-apanya. Sehingga datanglah Taufan, kemudian Difta itu kodok, kemudian Kumal yaitu kutu, kemudian darah, setiap air berubah menjadi darah, sehingga Firaun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya pasrah dan dia minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa mohon kepada Allah untuk menghilangkan musibah ini. Di situ sebenarnya dia sudah tahu dia itu nggak bisa berbuat apa-apa. Demikian ikhwah. Makanya Allah mengatakan wajahadu biha wastayqanatha anfusum dzulman wa 'uluwa. Sebenarnya Firaun ini dia mengingkari apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, wastayqanatha anfusuhum. Padahal dalam hatinya dia meyakini. Demikian ikhwah. Zahirnya dia mengatakan tidak, tapi sebenarnya hati kecilnya dia mengakui itu adalah kebenaran ikhwah. Buktinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Zulma wa 'uluwa. Kenapa dia bertahan? Zulma wa 'uluwa, karena kezaliman dan karena angkuh dan sombong. Dia hanya sedang mempertahankan keangkuhannya. Dia hanya sedang mempertahankan kesombongannya. Dia merasa gak layak menjadi pengikut si Musa. Kenapa? Musa ini aku temukan di kali gitu kira-kira. Aku temukan di sungai anak terdampar ini, gak tahu siapa mamanya gitu kira-kira. Terus tiba-tiba aku harus mengikut ke dia. Demikian ikhwah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang air. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Kami wahyukan kepada umminya Musa, ya, susukan dia kalau kamu takut maka kamu kamu letakkan di dalam kotak, walqi fil yammi, kamu hanyutkan ke air. Falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah. Air ini yam. Allah menyebutkan kalimat yam. Yam itu air, bukan al-ma'u ya, yam. Kemudian air inilah yang menghanyutkan Musa masuk ke istananya Firaun. Masuk ke istana Firaun. Padahal pada waktu itu Firaun sedang memburu semua anak-anak Bani Israel yang lahir pada waktu itu. Semua dibunuh. Yang lahir pada waktu itu dibunuh oleh Firaun. Kenapa? Karena diyakini tahun kelahiran anak itu adalah tahun tersebut. Makanya Nabi Harun gak ada ceritanya diburu-buru. Nabi Harun kan adiknya Nabi Musa, gak ada cerita diburu. Kenapa? Tidak ada diyakini tahun lahirnya Nabi Harun itu dia akan merusak ataupun menghancurkan kerajaan Firaun. Demikian ikhwah. Diburu-buru oleh Firaun semua anak-anak, fadzabahu wastahyu nisa'ahum. Zabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Di mana Firaun membunuh anak-anak mereka dan membiarkan hidup para wanita-wanita mereka. Ikhwah, mereka buru-buru anak bayi tersebut. Ternyata anak bayi itu besarnya di istana. Bayangkan ikhwah, diburu-buru di luar, anak itu masuk istana. Menurut antum apakah kira-kira Firaun tahu itu anak Bani Israel? Hah? Tahu ikhwah. Kan beda. Kalau Nabi Musa ini kan dari Bani Israel, putih orangnya. Nabi Musa ini kan dari Bani Israel. Bani Israel kan daerah Suria. Ya, ketika Nabi Yakub pindah dari Kan'an masuk ke Mesir, kan disediakan Nabi Yusuf tempat dia di Mesir. Orang Mesir itu kan macam kita, sawo-sawo matang. Bani Israel putih-putih orangnya.
Ya antum lihat bagaimana Suria, Lebanon, Palestina, itulah dia. Ya, jadi anaknya pun tahu ini memang anak Bani Israel, tapi dia tak sanggup untuk membunuh. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku campakkan, aku lemparkan kecintaan di hatinya kepadamu. Bayangkan ikhwah. Itu saja sudah nggak bisa. Begitu Firaun melihat kok sayang. Ditambah lagi dengan istrinya. Ketika melihat Nabi Musa langsung sayang. Kemudian malah idenya, ayolah kita jangkat saja jadi anak. Bayangkan, ternyata bayi yang dikhawatirkan akan menghancurkan kerajaan Firaun, diburu-buru, ternyata dia sendiri yang membesarkan di istana. Itu ikhwah. Itu Nabi Musa diselamatkan dengan air. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang hancurnya Firaun dengan yam. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam. Sama-sama yam. Ya. Kami hancurkan Firaun dan tentaranya dan kami tenggelamkan di yam. Kami tenggelamkan di air. Musa seorang bayi yang sangat lemah selamat dengan yam. Firaun yang begitu diktator, zalim, memiliki tentara yang kuat, yang disegani di seluruh dunia, juga hancur dengan yam. Artinya ya kita nggak ada apa-apanya, ya kita nggak ada apa-apanya. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Supaya tahu bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut satu nikmat itu agar kita memahami bahwasanya nikmat apapun yang Allah berikan itu ternyata itu sangat besar. Sangat besar. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi masa muda adalah masa yang memang banyak waktu luangnya. Masa yang banyak waktu luangnya. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Bainama idza lam yuhsin dzalik adha'a ala nafsihi khairiyata hadhil marhalah wa barakataha. Kalau anak-anak muda yang memanfaatkan waktunya, masa luangnya dengan perbuatan ataupun aktivitas yang positif, dia akan dapatkan keberkahan, dia akan dapatkan manfaat di masa tuanya, bukan hanya untuk dirinya, bahkan untuk umat kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Kebalikannya, kalau ada anak-anak muda yang tak memanfaatkan masa luangnya, tak memanfaatkan masa mudanya, maka berarti dia telah banyak menyia-nyiakan kebaikan yang seharusnya banyak dia dapat. Demikian ikhwah. Dan dia telah terluput dari banyak kebaikan dan terluput dari banyak keberkahan. Wa indama yajtami'u lisyababi syabbi al-quwwatus syab, ketika seorang pemuda berkumpullah pada dirinya quwwatus syab, kekuatan seorang pemuda, wa faragul waqti, dan waktu yang luang, wa farwatul mali bil yad, apalagi kalau ditambah dia punya duit, punya harta, fahadhihi takunu muhlikatan lahu, maka ini akan membuat kehancuran baginya. Kama qala qail, sebagaimana yang dikatakan penyair, innasyababa wal faragha wa jaddah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya masa muda, waktu luang, wal jaddah mufsidatun, jaddah ini harta ya, itu bisa merusak seseorang ayyu mafsadatin, dengan banyak kerusakan. Artinya anak muda ya, kalau kita lihat anak muda yang waktunya luang, coba kita lihat mereka-mereka yang anak-anak muda menyediakan waktunya, kadang-kadang nongkrong di kafe bisa berjam-jam, atau di pinggir jalan nongkrong diri-diri, kadang-kadang bergitar-gitar, seperti seolah-olah tidak mengerti apa yang akan mereka lakukan, nggak mengerti apa yang bermanfaat mereka lakukan. Padahal itu adalah waktu emasnya. Masa muda itu waktu emas ikhwah. Masa yang sangat, seorang tuh kalau dia belajar, itulah masa emas ya. Masa emasnya. Sampai kalau orang tua kita kan katakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu.
belajar di masa besar bagaimana mengukir di atas air, walaupun tidak seluruhnya benar, tapi ada benarnya. Ya, walaupun tidak seluruhnya benar, tapi ada benarnya. Beda ikhwah, daya tangkap kita ketika kita belajar sudah tua, ketimbang daya tangkap kita ketika kita masih muda. Beda, ya. Kekuatan penghafalan, kemudian potensi kita ketika kita bisa bersabar, fisik kita itu masih bisa bersabar dengan duduk lama, mendengar lama, ketimbang kalau dia sudah tua. Kalau dia sudah tua, kalau dia mulai duduk setengah jam, itu nanti cari senderan. Demikian ikhwah. Makanya yang cari-cari senderan ketika ta'lim itu memang rata-rata orang tua, tapi nggak di sini, maksudnya di sana. Demikian ikhwah, rata-rata seperti itu. Dia cari, karena dia cari caga gitu. Kalau enggak, pinggangnya begitu. Ya udah daripada bermasalah, mendingan cari caga gitu, kira cari senderan. Nggak apa-apa, nyender aja nggak apa-apa. Ini contoh aja. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah, ya, itulah luar biasanya masa muda. Kita perhatikan lagi. Fa'idan domma ila quwwati syabab wal faragul waqt wa wafratul mal, apabila bergabung antara kuatnya kuatnya dia fisiknya, waktunya lapang, hartanya melimpah, amrun rabi, ditambah kalau masa muda, waktu lapang, ada harta, kemudian ditambah yang keempat, huwa kathatul fitan, banyaknya fitnah yang beredar, wa qurbaha minasyabi, yang mendekat ke para pemuda, wa kathatu abwabiha, dan karena banyaknya pintu-pintu terbuka fitnah yang menerjang para pemuda, fahadihi min a'zamil mahlakat lisyabin allati yujni biha al marhati syababihi janayatan azimatan. Maka ini merupakan kehancuran bagi seorang pemuda, ya, yang akan menghilangkan marhalah fase mudanya, wa yufawwitu ala nafsi khairu syababi wa barakatih. Dia telah menghilangkan masa mudanya, masa kebaikan mudanya dan keberkahannya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini penulis menyebutkan ada 4. Masa kuat, waktu luang, kemudian harta yang melimpah. Ya. Ini sebenarnya kalau tidak dimanfaatkan, ya, kalau tidak dimanfaatkan maka akan mendatangkan keburukan. Makanya para ulama kita mengatakan, an-nafs, diri, idza lam tushghiluhu bil khair syaghalat ka bisyarr. Diri kita ini apabila kita tidak menyibukkannya untuk kebaikan, maka kita akan disibukkannya dengan keburukan. Itu ikhwah. Kalau kita tidak isi waktu kita dengan kebaikan, tidak kita sibukkan dengan kebaikan, maka jiwa kita ini akan menyibukkan kita dengan keburukan. Ikhwah, Allah sudah mengatakan, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa menyuruh kita untuk berbuat buruk. Itu adalah faktor internal yang ada pada diri kita, dan semua kita ada. Ya, bisikan-bisikan untuk berbuat buruk itu ada. Tapi tentunya dia beda kekuatannya ketika masa muda dengan ketika masa tua. Ketika masa muda, syahwat sedang bergejolak, tenaga kuat, apalagi ada duit, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini mudah sekali dia mendekat pada fitnah, mudah terfitnah. Ketika dia tidak sabar, ketika dia tidak diisi dengan ilmu-ilmu syar'i, ketika dia tidak diisi dengan akhlak-akhlak islami, maka anak muda ini akan hanyut ikhwah. Akan hanyut. Dia akan hanyut ke neraka, dia akan hanyut ke maksiat. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, 3 saja ini sudah bermasalah.
Kalau nggak dimanfaatkan, apalagi ditambah dengan masa sekarang. Fitnah. Ya. Fitnah. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita sudah bahas bahwasanya masa muda, para pemuda ini adalah orang-orang yang memang sedang diintai oleh musuh-musuh Islam. Mereka inilah yang menjadi objek sebenarnya. Bukan yang tua-tua. Yang tua-tua sebentar lagi udah meninggoy dia. Tapi anak-anak muda inilah yang punya potensi. Makanya potensi yang dia rusak itu adalah anak muda. Ya. Potensi yang besar dia rusak adalah anak muda. Kemudian ditambah lagi kalau dia punya uang. Ya. Ini lebih besar lagi potensinya ikhwah. Kalau dia seorang muda yang nggak punya duit, ya mungkin dia sibuk dengan bekerja untuk mencari duit, untuk mencari uangnya. Demikian ikhwah. Waktu luangnya untuk santai-santai tidak ada lagi. Waktu luangnya untuk ber-HP ria tidak ada lagi. Kenapa? Dia sibuk waktunya untuk mencari uang, untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan sandangnya, kebutuhan pangannya, kebutuhan papannya. Belum lagi ketika dia harus kuliah misalnya, dia sudah sibuk untuk memenuhi kebutuhannya hari-hari. Tapi para pemuda yang memiliki orang tua, anak dari keluarga yang kaya raya, tinggal bilang kemudian semua bisa cair. Yang seperti inilah ikhwah, ya, kemungkinan besar itu akan hanyut jika tidak dibekali dengan ilmu syar'i. Ya, jika tidak dibekali ilmu syar'i. Kita lihat ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Apa kata beliau? Inna likulli ummatin fitnah. Kata beliau. Rasulullah SAW mengatakan, setiap umat itu ada fitnahnya, cobaan yang kuat. Wa inna fitnata ummati al-mal. Cobaan umatku yang paling kuat adalah harta. Cobaan umatku yang paling kuat adalah harta. Apa beliau katakan lagi? Mal faqru akhsha alaikum. Aku tidak takut kalau kalian menjadi fakir. Walakin akhsha an tuftah alaikumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan, Allah bukakan dunia ini kepada kalian. Kalian banyak memiliki harta yang melimpah ruah, kemewahan yang luar biasa. Yang aku takut di saat dunia ini sudah melimpah di hadapan kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Sehingga kalian pun berlomba-lomba untuk mendapatkan harta itu. Ya, bersaing untuk mendapatkan harta itu. Saling sikut, bahkan bisa saling sikut untuk mendapatkan harta tersebut. Menyikut kawan seiring, menggunting dalam lipatan, gak dipedulikan lagi, yang penting untuk mendapatkan harta tersebut. Fatanafasuha kama tanafasuha. Sehingga kalian berlomba-lomba, bersaing untuk mendapatkan itu sebagaimana orang-orang terdahulu telah melakukannya. Fa'ahlakakum kama ahlakathum. Sehingga kalian binasa sebagaimana orang sebelum kalian binasa dengan hartanya. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam Islam bukan kita tidak boleh menjadi orang yang memiliki harta yang melimpah, boleh. Jadi kaya boleh, tidak ada masalah. Tapi ingatlah ikhwah, orang yang memiliki harta melimpah cobaannya lebih berat dibandingkan cobaan orang yang kehidupannya sangat sederhana atau seorang yang fakir. Kenapa? Orang yang fakir dia lebih terbatas pergerakannya. Beda halnya dengan orang yang Allah beri kelimpahan harta. Dia mau kemana dia bisa, dia punya duit. Demikian ikhwah, dia mau ke Las Vegas sana, dia mau ke Hawaii sana, gabung-gabung dengan bule-bule yang nggak pakai celana itu. Demikian dia bisa. Tapi kalau orang miskin-miskin, dia mau ke Stabat aja mikir. Demikian ikhwah, dia punya keterbatasan. Dia punya keterbatasan. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah katakan, kalau fakir aku enggak khawatir. Memang kalau kita lihat para sahabat kan dulu umumnya kan fakir ikhwah. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan, tingkat kefakiran pada zaman Rasulullah itu jauh lebih rendah. Ketimbang, jauh lebih tinggi ya, bukan lebih rendah. Artinya fakir para sahabat itu melebihi fakir kaum muslimin sekarang.
kefakiran para sahabat dahulu, dilihat yang paling fakir, itu jauh di bawah yang sekarang. Contohnya ikhwah, masih ada sahabat pada waktu hartanya hanya sepotong kain. Ketika ada seorang datang kepada Rasulullah, seorang wanita, "Ya Rasulullah, apakah Anda berkenan menikah dengan saya?" Rasulullah melihat wanita ini, lantas Rasulullah diam, menandakan bahwasanya beliau tidak berminat untuk menikahi wanita itu. Tetapi sahabat yang melihat dialog itu, apa kata sahabat tadi? "Ya Rasulullah, kalau Anda tidak berminat, aku berminat, nikahkan dia dengan saya." Kata beliau, "Kamu punya, ada nggak sesuatu yang bisa kamu jadikan untuk menjadi mahar?" Pergilah sahabat tadi cari-cari, ternyata tidak ada. Kata Rasulullah, kata sahabat, "Ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah." "Udahlah, kamu pulang cari, walaupun cincin yang terbuat dari besi." Cincin besi kan murah ikhwah. Seperti apa namanya? Sekrup itu kan murah. Ya kan? Apa namanya yang lempengan untuk ring. Seperti ring itu. Kan murah ring itu ikhwah. Beli aja ring yang besar, suruh tumpahkan orang. Jadi itu. Iya kan? Itulah cincin besi, bukan cincin perak, cincin besi. Kata Rasulullah, "Kamu carilah cincin, walaupun hanya besi. Jadi bisa dijadikan sebagai mahar." Oke lah, dia cari. Ternyata ikhwah, tak ada juga. Datang lagi, "Ya Rasulullah, tidak ada Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kalau kamu nggak punya, terus gimana kamu mau nikah? Pakai mahar apa?" Ini belum lagi cerita bagaimana nafkah ya. Untuk memenuhi permintaan cincin besi untuk mahar saja itu belum nggak bisa, bayangkan ikhwah. Tapi semangat nikahnya luar biasa. Ini yang harus ditiru ini untuk anak-anak muda sekarang. Takut kali mau nikah. Kemudian ikhwah, selanjutnya tidak ada ya Rasulullah. Terus gimana? Akhirnya sahabat tadi karena merasa tidak ada harapan, udahlah kalau gitu gimana lagi, nggak ada, tidak ada mahar. Dia pergi, Rasulullah panggil. Kemudian teringat dia kain sarung yang dia pakai. "Ya Rasulullah, gimana kalau kain sarung ini kujadikan sebagai mahar?" Apa kata beliau? "Kalau kamu jadikan itu mahar dipakai istrimu, kamu pakai apa?" Berarti kan dia nggak punya kain yang lain. Terus kalau kamu yang pakai kain itu, terus istrimu pakai apa? Demikian ikhwah. Ada nggak seorang pemuda yang hanya hartanya kain sarung tok? Coba tunjuk tangan. Di mana mau kita cari ikhwah? Di mana mau kita cari seorang pemuda nggak punya apa-apa kecuali hanya sepotong kain? Itu yang laki-lakinya. Yang perempuannya, ketika Rasulullah SAW katakan bahwasanya hendaklah dibawa semua wanita-wanita haid, wanita-wanita pingitan, dibawa seluruhnya boyong ke tanah lapang untuk sholat id. Apa kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha? "Ya Rasulullah, ihdana lam yakul laha jilbab." Ya Rasulullah, tapi ada loh di antara kami gak punya jilbab. Bayangkan, gak punya jilbab. Ada nggak sekarang muslimah yang tak punya jilbab? Cari kalau ada. Kalau ada sekarang, kita kasih solusin jilbabnya. Serius. Di mana mau kita cari ada muslimah yang tak punya jilbab? Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Liul bisa ukhtaha," hendaklah saudarinya meminjamkan atau memberikan jilbabnya. Ada muslimah tak punya jilbab, bayangkan. Berarti kan dia nggak bisa keluar rumah karena nggak pakai jilbab, nggak punya jilbab. Begitulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Coba kita bayangkan bagaimana kemiskinan mereka. Makanya Rasulullah nggak takut miskin. Sahabatnya sudah terbiasa, yang namanya miskin-miskin terbiasa sahabat. Demikian ikhwah. Orang kalau miskin berubah jadi kaya, bisa nggak? Mudah nggak? Mudah. Yang nggak mudah gimana? Kaya jatuh miskin, baru melarat dia, baru stres, depresi, gila. Itu ikhwah. Nggak bisa dia menjadi miskin. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yang Rasulullah khawatirkan kalian itu berlomba untuk mencari harta jadinya. Akhirnya semua orientasi harta, ilmu untuk harta, semua untuk harta. Agama juga ujung-ujungnya untuk harta. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, tapi bukan berarti harta itu nggak perlu. Kalau ada seorang yang berharta, dia punya
seorang yang hartawan, ya, dia soleh dibandingkan seorang yang gak hartawan tapi dia dan dia juga soleh, kira-kira yang mana ini kira-kira yang menjadi pilihan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ingat Bapak sekalian, Ibu sekalian, bahwasanya orang miskin itu masuk surga lebih dahulu 500 tahun ketimbang orang-orang kaya yang masuk surga. Orang miskin dan orang kaya sama-sama masuk surga ini. Tapi yang masuk surga dahulu orang miskin. Setelah 500 tahun barulah orang kaya yang masuk surga. Kira-kira Bapak dan Ibu pilih yang mana? Mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Bu, pilih yang mana, Bu? 500 tahun loh bedanya masuk surganya. Kalau antum pilih apa? Tetap kaya ya? Gak apa-apa terlambat Ustadz, yang penting kan masuk surga. Ikhwah, dan kalau orang kaya dan orang miskin sama-sama masuk surga, derajatnya beda. Apa bedanya ikhwah? Ada para sahabat, jadi dahulu para sahabat itu iri dengan orang kaya, tapi irinya bukan dikarenakan kayanya, bukan. Ketika para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya sudah banyak mendapatkan harta, itu gimana? Kami nggak dapat apa-apa. Loh, kenapa kata Rasulullah? 5, kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bersedekah, kami nggak bisa. Jadi mereka punya nilai lebih. Rasulullah SAW mengajarkan mereka satu amalan yang bisa melomba amalan orang-orang kaya. Disuruh zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Tapi kan yang namanya amalan ini kan amalan yang tidak pakai modal, semua orang juga bisa. Didengar oleh orang kaya. Akhirnya yang kaya-kaya sahabat ini pun ikut-ikut berzikir. Datang lagi nih yang miskin-miskin ini. Ya Rasulullah, mereka ikut ngamalkan tuh gimana? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Yang demikian itu merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Itu ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Kalau kita lihat lagi ikhwah, kira-kira lebih banyak mana orang yang berhasil melewatinya? Cobaan miskin atau cobaan kaya? Miskin kan? Miskin. Baik. Jadi antum mau dicoba kaya apa coba miskin? Kaya juga. Ujung-ujung tetap kaya juga. Mau dicoba kaya, coba miskin. Yang banyak berhasil melewati cobaan miskin dan kaya, lebih banyak orang yang dicoba miskin ketimbang dicoba kaya. Itu ikhwah. Dan itu realitanya. Makanya Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Itu semua fitnah. Masa muda itu sebuah cobaan. Masa tua juga cobaan. Tapi lebih berat masa mudanya, cobaan masa muda ketimbang masa tua. Kita lebih suka di mana? Di fase muda atau fase tua? Kita senangnya di mana? Di fase muda atau di fase tua? Di fase muda. Kan banyak sweet memorial kita di sana, gitu kan? Masa kuatnya pergi ke sana kemari. Semua kita pasti lebih suka di masa muda, tapi lebih banyak dicoba orang yang tak berhasil melalui masa muda ketimbang masa tua. Masa tua, masa muda dia preman. Ketika dah tua, udah duduk di masjid dia. Ya, udah tobat. Demikian ikhwah. Ketika dia jadi pejabat, Masya Allah luar biasa beringasnya. Ketika saya pensiun, di masjid dia. Bapak ini kan yang beringas dulu. Oh, mana beringasnya kok hilang? Itu masa tuanya, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Kadang-kadang orang-orang seperti ini akhirnya kan nggak punya kegiatan. Di saat stempel tidak ada lagi harga. Kalau dulu, 100 juta, cepek. Ya, 2 cepek, 3 cepek, 300 juta. Demikian. Ketika itu tak berharga lagi. Tak ada lagi harganya. Ketika suara tidak diperhitungkan orang lagi. Demikian.
Allah sudah tak, orang nggak mempedulikan dia lagi. Kenapa? Dia sudah pensiun, sudah tua. Berkumpullah orang-orang ini di masjid. Akhirnya tengkarnya di masjid. Itu dia, tengkarnya di masjid. Saya mantan ini. Oh, kamu mantan apa? Saya mantan ini. Anggarkan mantan, padahal mantan itu. Demikian ikhwah, ini mantan ini pensiun ini. Pensiun dianggarkan, itulah ikhwah. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, kita semua pasti suka di masa muda ketimbang masa tua. Padahal di masa muda itu yang paling banyak cobaannya. Ya, di masa muda itu paling banyak cobaannya. Wa nabluukum bisyarri wal khair, kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Masa muda, masa sehat, kebaikan. Masa sakit juga kebaikan. Cobaan. Ketika kita sehat, ya. Ketika kita sehat itu cobaan. Ketika kita sakit itu cobaan. Coba, lebih banyak mana orang yang berhasil melewati masa sakit atau melewati masa sehat? Sakit kan? Kita kan Masya Allah, kalau kita sakit kan Masya Allah, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Jadi banyak waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, tiba-tiba tahajud. Yang tadi nggak pernah tahajud, tiba-tiba tahajud. Demikian ikhwah, bangkrut perdagangannya, tahajud. Alhamdulillah, untung dia dibangkrutkan di dunia. Kalau dibangkrutkan di akhirat gimana? Dibangkrutkan dia di dunia, dia bisa kembali kepada Allah. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, kita balik ke Allah. Kita tahu bahwa kita lemah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsi musibah. Itulah fungsi sebuah musibah. Ya, kalau ada orang yang masih diberi musibah, tandanya Allah sayang pada dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau mencintai satu kaum, Allah akan uji dia. Inna asyaddan nasal bala al-anbiya summal amthal fal amthal. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobaannya para nabi. Summal amthal fal amthal, kemudian setelahnya dan setelahnya. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu dalam masa ini ikhwah, ya harta itu kalau anak muda yang pegang dan dia tak terkendali, Allahu Akbar, itu luar biasa. Kerusakannya luar biasa. Ya, kerusakan luar biasa. Kemudian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Selanjutnya, ya. Dari Abi Barzah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma akhsha 'alaikum asy-syahwat allati fi butunikum." Sesungguhnya aku khawatirkan dari kalian, kalau tadi kan Rasulullah katakan, aku tidak mengkhawatirkan kefakiran, tapi yang aku khawatirkan adalah kekayaan. Yang kedua yang beliau khawatirkan, inna ma akhsha 'alaikum asy-syahwat allati fi butunikum. Yang aku khawatirkan adalah syahwat yang ada di perut-perut kalian. Syahwat yang ada di perut-perut kalian. Wa furujikum, dan kemaluan kalian. Wa mudillatul fitan, dan cobaan-cobaan fitnah-fitnah yang membuat sesat. Sehingga sarat dunya qasduhum walaha yatlubun. Sehingga dunia itu menjadi tujuan utama mereka, dan untuk dunia mereka mencarinya. Wa biha yardun, karena dunia mereka ridha. Walaha yaghdabun, karena dunia juga mereka tak suka. Jadi suka dan tak suka gara-gara dunia. Ada manfaat dunianya, dia suka. Ketika dia ketika dia tidak ada manfaat dunianya, dia akan marah. Demikian ikhwah. Dan ini bukan perkara yang mudah ikhwah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza istakmal man ahabba lillah wa aghbadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmal nisfal iman. Faqad istakmal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi karena Allah, berarti imannya sudah sempurna. Artinya 4 hal ini bukan mudah, karena ini menunjukkan kesempurnaan iman. Nah, orang-orang yang mengejar-ngejar dunia habis-habisan, dia nanti marah dan sukanya tergantung dengan manfaat dunianya. Ada manfaat dunianya, dia akan suka dengan orang ini, dia akan dekat dengan orang ini. Tak ada manfaatnya, dia akan ditendang oleh orang ini. Kemudian, walaha yuwalun wa 'alaiha yu'adun. Wala dan baroknya itu juga terkait dengan dunia. Ya, wala dan barok terkait dengan dunia. Makanya kita lihat
Hari ini dia suka dengan ini. Hari ini dia jelek-jelekan si fulan. Besok dia bersama si fulan. Berkoalisi gitu kira-kira. Demikian. Ini semua dunia kan. Loh, yang lalu kita lihatnya begini. Sekarang kok betul-betul terbalik 180 derajat. Kenapa ikhwah? Begitulah dunia. Itu dia. Bisa orang berbalik 180 derajat. Yang tadinya dia benci, sekarang sangat dia sayang. Yang tadinya sangat dia sayang, bisa sangat dia benci. Gara-gara apa? Dunia. Itu ikhwah. Dunia, banyaklah. Dunia ini kan bisa harta, bisa tahta, bisa wanita. Termasuk ikhwah. Ya mungkin dia sedang memperebutkan tahta, sehingga yang dia sayang menjadi dia benci, yang dia benci menjadi dia sayang. Atau dikarenakan mencari harta, atau dikarenakan wanita, bisa saja seperti itu ikhwah. Ya. Kemudian, wa yaqta'una dzalika arhamahum, dan gara-gara dunia juga mereka akan memutus tali silaturahminya. Wa safaku dima'ahum, dan mereka tumpahkan darah juga karena dunia. Wartakabu ma'asillah bisa bidzalik, dan dia mendurhakai Allah juga dikarenakan dunia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi apabila kelapangan waktu, kemudian harta yang banyak, kemudian kelapangan waktu, harta yang banyak, kekuatan pemuda, ya, ditambah satu lagi banyaknya fitnah, maka para pemuda ini sangat mudah untuk digelincirkan. Ya, sangat mudah untuk digelincirkan. Ikhwah, fitnah itu ada dua. Ini sangat terkenal lah, mungkin sudah sering kita dengar. Fitnah ada dua. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Cobaan syubhat ini ikhwah, cobaan syubhat ini yang dihantamnya adalah keyakinan. Yang dihantamnya adalah keyakinan. Sehingga yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk bisa dianggap baik. Yang hak bisa dianggap batil, yang batil bisa dianggap hak. Yang sunnah bisa dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Yang jujur dianggap penipu, yang penipu dianggap jujur. Itulah apa namanya? Tazyinul batil. Cara syaitan dalam merusak dan menyesatkan umat manusia. Tazyinul batil. Si setan ini sudah bersumpah di hadapan Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughiyannahum ajma'in. Ya Allah, aku akan sesatkan mereka dan aku akan hiasi dunia ini pada mereka dan aku akan sesatkan semua mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang enggak bisa adalah hamba-hambamu yang ikhlas. Yang ikhlas enggak bisa ikhwah. Karena orang ikhlas itu tulus ikhwah, yang hanya karena Allah. Dia enggak ngarap apa-apa. Dipuji yang ya udah, enggak dipuji enggak ada masalah. Demikian ikhwah. Itulah orang yang tulus. Bekerja apapun yang dikerjakan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Di posisi manapun dia tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Posisi dia sebagai seorang suami, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar dia bekerja sebagai seorang suami. Kalau dia sebagai suami, kerja karena suami, orang kafir-kafir itu juga kerja sebagai suami. Gak ada bedanya toh. Bahkan dia bisa lebih giat dibandingkan kita bekerjanya. Kita sebagai seorang suami bekerja karena Allah. Karena ada yang kewajiban yang harus kita emban, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menafkahi dengan tenang. Kita sebagai seorang istri posisinya harus juga tulus karena Allah, bukan hanya sebagai seorang istri yang wajib untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Orang kafir-kafir itu juga bisa seperti itu, bukan nggak bisa. Bisa mereka ngurus rumah tangga, bisa mereka nyuci, bisa mereka masak. Demikian. Tapi hanya posisinya sebagai seorang istri, kewajiban seorang istri. Seorang muslimah tidak seperti itu. Dia lakukan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi tidak ada istilahnya kalau suaminya salah dia tidak akan patuh. Tapi kalau suaminya jadi orang soleh maka dia patuh. Saya nggak tahu juga istilah seperti ini. Bahwasanya patuh kepada suami hanya untuk suami-suami yang soleh. Adapun kalau suami-suami yang buat maksiat maka nggak patuh. Ini saya nggak tahu dari mana asal usulnya. Kalau seandainya suami yang patuh dan taat saja yang ditaati oleh seistri, di mana suami yang soleh itu coba? Di mana suami yang soleh?
Apakah maksud soleh itu artinya tidak pernah berbuat baik? Apa tidak ada berbuat dosa? Di mana mau cari suami yang nggak pernah buat dosa? Dari mana? Demikian. Makanya ibu-ibu ketika dia memposisikan diri sebagai istri, jadikanlah dia sebagai petugas Allah Subhanahu wa taala. Dia mentaati suaminya karena Allah, bukan dikarenakan uang belanjanya banyak, bukan. Bukan dikarenakan rembesannya lancar, bukan. Tapi dikarenakan apa? Dikarenakan dia posisi sebagai seorang istri dan sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap yang dia lakukan di rumahnya, dia memasak, dia menyapu, dia mencuci, kemudian banyak kegiatan-kegiatan rumah, dia mendidik anaknya, sabar menghadapi anak yang nakal. Itu semua dia harus lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa betah dengan kerjaan itu. Makanya setan tidak bisa menggoda orang-orang seperti ini. Tapi kalau ada mama-mama yang karena hanya sekedar dia melaksanakan kewajiban sebagai istri, sama seperti orang kafir-kafir yang begini-begini ini yang nggak betah di rumah. Bawaannya mau melala aja. Demikian ikhwah, melala aja. Dilihat postingan kawannya pergi ke mana nih? Pergi kemana? Paling pergi ke Belawan, nengok-nengok kapal. Ih, enak kali. Nengok kapal. Kapal-kapal rongsokan juga kadang-kadang di situ banyak. Enak kali lah dia bisa jalan-jalan, awak nggak bisa jalan-jalan, anak banyak, makan kurang. Demikian ikhwah. Kenapa? Karena bukan memposisikan diri sebagai petugas Allah Subhanahu wa taala. Bukan memposisikan dia sebagai orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Fitnah ya, syaitan mengatakan aku akan hiasi dunia ini, bumi ini, dan akan aku sesatkan semuanya. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan semua mereka dan akan aku hiasi semua mereka. Artinya yang batil seolah menjadi yang baik. Ingat kata si iblis pada waktu itu semuanya, padahal pada waktu itu hanya ada 2 orang. Nabi Adam dan Hawa. Hanya 2 orang. Tapi si iblis menggunakan kalimat kusesatkan semua. Bayangkan ikhwah, menunjukkan komitmen dia untuk menyesatkan orang. Makanya iblis ketika mau merusak umat manusia, dia tidak perlu tunggu waktu lama-lama. Begitu lahir, cerot, langsung diganggu. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min mauludin illa yamassu syaitan hina yuladu. Tidak ada satupun anak yang lahir kecuali setan akan mengganggu dia. Dia akan diganggu oleh syaitan. Hina yuladu, ketika dia lahir. Fa yastahilla sarikhon, sehingga si anak ini menangis. Itu setan yang buat, ikhwah. Bayangkan, dendam dia kepada manusia, tak tunggu lama-lama. Kita kalau tengkar dengan anak kecil kan nggak lawan ya. Biarlah anak kecil gitu. Gimana kita mau ngelawan anak kecil? Kalaupun misalnya kita dikencingi anak kecil, kita balas kencingi dia. Kan tidak kan ikhwah? Enggak. Setan nggak peduli dia, nggak peduli. Kecil-kecil lah. Demikian. Itulah kerja setan. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, syahwat ya, syahwat dan syubhat ya. Syahwat dan syubhat di mana pertama syubhat yang dihantam adalah keyakinan. Ragu, apa betul Al-Qur'an ini betul? Macam mana? Cocok apa enggak? Makanya muncul orang-orang yang dianggap orang pintar-pintar, profesor, doktor, dan segala macamnya menyatakan Quran ini kan turun di satu zaman dengan hukum yang cocok di zaman tersebut. Sekarang tak cocok lagi, tidak lagi relevan. Sebagaimana hukum-hukum, misalnya babi itu haram kan? Babi haram nggak Pak? Ada di sini yang mengatakan haram, babi nggak haram. Kukeluarkan dari masjid ini, bilang nggak haram. Demikian, babi kan haram kan? Ada kan waktu-waktu tertentu dia menjadi halal. Ketika apa? Ketika dalam keadaan darurat. Jadi katanya loh, itu kan menunjukkan memang waktu itu bisa merubah hukum. Buktinya yang halal yang haram menjadi halal. Demikian. Jadi Quran itu juga harus disesuaikan dengan sekarang ini. Demikian ikhwah, disesuaikan. Waktu itu Quran diturunkan di daerah Arab. Untuk orang Arab. Dan sesuai dengan orang Arab. Awal-awalnya cocok untuk waktu itu.
Tapi sekarang kan sudah enggak lagi. Sudah harus direvisi, ikhwah. Ketika dia katakan Quran harus direvisi, bisa kepastikan dia itu murtad. Ketika dia berani katakan Quran harus direvisi, bisa kita pastikan dia itu murtad, keluar dari Islam. Ikhwah, ini Al-Quran, tidak ada khilafiyah. Ada yang mengatakan, kalau dia mengatakan alif lam mim, ini alifnya ini saya ragu ini. Yang yakin saya lam mimnya aja, murtad dia. Jadi nggak bisa sembarangan. Tapi yang ini, dia tuh bisa berbicara begitu. Dan di media sosial coba bayangkan. Kan nggak tahu malu ini. Berani dia katakan harus direvisi. La haula wala quwata illa billah. Kalau dia ngomong dengan istrinya oke lah. Dia ngomong dengan anaknya oke lah. Dia upload, dia expose, ikhwah. Pernyataan begini. Yang kita tahu kan dulu itu yang mengatakan ini kan hanya orang-orang Syiah. Di Indonesia sudah berani, ikhwah. Sudah berani. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Jadi harus kita hati-hati sekarang. Syubhat terlalu banyak. Apalagi informasi. Syubhat itu ikhwah. Informasi ini yang sering. Karena informasi itu kan mudah kepada kita. Kita dulu kalau mau informasi dari mana? Kalau 30 tahun yang lalu. Koran, radio, ya kan? Televisi. Apalagi? Hah? Iya, TVRI. Demikian. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, itulah dia. Itu informasinya. Buku-buku yang beredar, baik yang legal maupun yang ilegal. Ya kan? Tapi sekarang ikhwah, informasinya itu dibaca oleh anak-anak kita, bahkan masih anak-anak membaca informasi orang dewasa. Begitulah fitnah. Sekarang orang nggak malu-malu lagi mengekspos pemikiran-pemikiran yang jelas-jelas sesat. Sekarang ini sedang ikhwah? Sedang mengekspos Tarim. Nah, itu pernah dengar Tarim? Itu salah satu kota di negeri Yaman. Pokoknya Tarim itu merupakan kota wali. Yang lahir di Tarim itu wali, dari mulai anak kecil, perempuan, anak muda, orang tua, kecil, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, semua wali. Begitu ikhwah. Dasarnya apa? Gak ada. Gak ada dasarnya. Tapi begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baru tadi pagi saya baca. Ada tiang di masjid yang mengingatkan imam yang salah bacaannya. Di Tarim itu. Ya, ini bukan untuk antum yakini ya. Cerita yang mereka pergi ke sana, kemudian diceritakan bahwasanya di sini tiang inilah pernah mengingatkan seorang imam yang salah bacaannya. Jadi ketika imam baca, kemudian salah bacaannya, diingatkan bacaan yang salah tersebut. Akhirnya imam memperbaiki bacaannya. Setelah dilihat, mana ya? Rupanya taulah dia bahwasanya yang mengingat itu adalah tiang masjid itu yang mengingatkan. Yang seperti ini ada pada kisah Rasulullah SAW. Tapi ini kan Rasulullah di Madinah. Awalnya Rasulullah kan belum punya mimbar, ikhwah. Awalnya Rasulullah belum punya mimbar. Jadi kalau Rasulullah memberikan wejangannya itu bersender dengan batang kurma yang ditancapkan di depan. Bersendernya di batang kurma, kalaupun bertelekannya di batang kurma. Taib, ada seorang ibu menawarkan kepada Rasulullah, anaknya adalah seorang tukang kayu. Mau enggak kalau dibuatkan mimbar? Akhirnya Rasulullah mengiyakan, mau dibuat mimbar. 3 tingkat, di mana beliau berdiri di tingkat yang kedua dan duduk di tingkat yang ketiga. Udah. Ketika datang mimbar, tentu Rasulullah duduk di mimbar dong, tidak lagi di batang korma ini. Ketika Rasulullah meninggalkannya, batang korma ini menangis. Itu ikhwah, batang korma menangis. Sehingga Rasulullah peluk batang korma ini. Peluk dan akhirnya redalah tangisannya. Ikhwah, ini riwayat Bukhari dan itu jelas riwayatnya, sanadnya. Itu tiang itu dari mana? Jangan disama-samakan. Demikian. Dan ini juga kejadiannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau di Madinah ada Raudhah min Riyadil Jannah, di sana juga ada Raudhah min Riyadil Jannah. Taman-taman surga. Kalau di Madinah kan ada Raudhah tuh, yang kata Rasulullah, ma baina mimbari
Wa baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara surgaku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Di sana juga ada, tapi antara dua makam. Antara dua makam raudhatun min riyadil jannah. Itulah ikhwah. Dan ini sudah terang-terangan. Ya. Jadi syubhat itu luar biasa. Banyak pengikutnya, banyak. Ya, banyak. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, syubhat yang satu syubhat fitnah syubhat, yaitu fitnah syubhat yang menghantam keyakinan, makanya hanya bisa ditampi syubhat ini hanya dengan keyakinan. Harus matangkan keimanannya, matangkan keyakinannya, insya Allah, matangkan akidahnya, matangkan tauhidnya, insya Allah syubhat tidak akan bisa masuk. Yang kedua, asyahwat. Ya, yang kedua asyahwat. Di mana ibu-ibu ada majelis di belakang sepertinya nih. Ibu-ibu ngobrol di belakang. Sampai ke depan suara obrolan ibu-ibu. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ikhwah, ya, syubhat dan syahwat. Syahwat itu apa tamengnya ikhwah? Sabar. Sabar. Makanya para ulama pernah mengatakan bahwasanya bisabri wal yakin tanalul imamah fid din. Dengan kesabaran keyakinan bisa mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Lantas mereka membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan wa ja'alna minhum a'immah, dan kami jadikan mereka itu sebagai imam-imam lamma sabaru, dikarenakan kesabaran mereka. Jadi sabar itu ikhwah yang menyebabkan seorang jadi imam, jadi pemimpin. Lamma sabar wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Yakin ini bisa menolak syubhat, sabar bisa menolak syahwat. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Fal Malik bin Dinar rahimahullah kana yaqul innamal khairu fi syabab. Malik bin Dinar mengatakan bahwasanya kebaikan itu ada pada masa muda. Tanbihan minhu ala azmil barakati wal khairi fi hadhil marhalah. Sebagai peringatan, ya, sebagai peringatan bagaimana besarnya berkah dan kebaikan di masa ini. Wa idza waffaqallahu syabba, apabila Allah memberikan taufiknya kepada seorang pemuda, a'anahu 'alal istighlaliha fi ma yurdih, Allah akan bantu dia untuk melakukan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para orang tua yang memiliki para pemuda, doakan dia. Doakan mereka. Jangan habis-habis doakan mereka. Karena mereka itu sedang berjuang. Fase kita dahulu masa muda beda dengan fase anak muda sekarang. Anak muda sekarang cobaannya jauh lebih banyak ketimbang waktu kita dulu. Ya, tapi kan kita masih muda juga ya. Iya, kita rubahlah bahasanya ya. Artinya kan kita dulu sudah juga masa muda dulu gitu. Demikian, masih muda juga sih sekarang, tapi waktu dulu-dulunya gitu. Demikian ikhwah, agak susah saya buat kalimatnya supaya jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, beda. Coba perhatikan. Antum punya anak kan, anak remaja, ya, anak remaja. Di mana ikhwah, coba perhatikan bagaimana mereka, perjuangan mereka untuk bisa mentameng diri mereka dari syubhat dan syahwat ini. Demikian ikhwah. Kalau dulu mungkin bapak-bapak yang sekarang sudah 50 tahun, 60 tahun, ketika dia terpikat dengan seorang gadis, kan ditulis surat. Surat gitu kan. Ditulis surat ke si fulanah. Itu yang pintar buat surat, yang nggak pintar buat surat nggak bisa juga. Kadang-kadang ditulis surat nyangkut ke kepala sekolah. Dipanggil ke kantor. Dulu nggak boleh. Demikian, sekarang boleh-boleh aja. Itu ikhwah. Lebih bebas sekarang, lebih bebas. Demikian ikhwah. Merokok lebih bebas. Yang nggak boleh di sekolah, luar sekolah itu urusan masing-masing. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi anak muda kita sekarang itu sebenarnya lebih berat cobaan mereka ketimbang kita dulu. Ketimbang kita dulu seusia mereka, itu lebih pas itu ya. Ketimbang kita dulu seusia mereka. Lebih berat mereka, makanya harus
harus dibekali, dan mereka nanti berada di usia kita sekarang, cobaan yang akan mereka hadapi lebih berat ketika cobaan yang kita hadapi di usia sekarang ini. Kita sekarang usia begini nih, cobaan yang kita dapati, mereka nanti akan mendapatkan cobaan yang lebih berat dibandingkan cobaan kita. Makanya kalau kita tidak sediakan generasi yang tangguh, mau jadi apa mereka nanti? Mau jadi apa umat kita ini? Apalagi sekarang ada generasi strawberry katanya, ya kan? Generasi strawberry ini kan disenggol sedikit penyet. Ada generasi Gen Z, Gen Z? Itulah ikhwah, generasi itu. Generasi yang nggak tahan mental. Terus gimana mereka nanti menghadapi persaingan global depannya? Kalau persaingan globalnya dunia udahlah, tapi persaingan global masalah akidah ini nanti gimana jadinya? Karena anak kita nggak tahan mental, nggak kita didik dengan akidahnya, agamanya. Mau gimana mereka menghadapi nanti? Gimana mereka yang sesat-sesat itu ikhwah, mereka sudah menyiapkan generasi. Mereka sudah menyiapkan generasi dan mereka lebih semangat. Kenapa? Mereka dibantu iblis masalahnya. Dibantu iblis. Jadi semangat mereka. Kita nggak suka iblis. Demikian ikhwah, nggak suka. Kenapa? Ini akan merusak rencana-rencana iblis. Makanya dihalang-halangi terus. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ya, ini yang merasa sudah punya anak-anak remaja, itu harus dididik betul, perhatikan. Apalagi kalau dulu kan begini, kan sering kita dengar. Dulu nak, ayah ditengok bapak sudah berhenti. Ditengok aja udah berhenti. Sekarang bapak tengok kalian, kan balik nengok. Malah balik nengok. Demikian, karena nggak bisa mendidik anak seperti dulu, seperti sekarang. Nggak bisa. Metode mendidik anak dahulu dibuat seperti sekarang ini nggak bisa ikhwah. Makanya para ulama ahli pendidikan parenting, anak itu dibuat menjadi kawan. Kalau dulu kan kita sebagai direktur, atasan. Jangan. Mandi, cuci kaki, tidur, kan gitu. Sekarang nggak begitu. Ayo nak kita sama-sama gosok gigi, begitu. Menjadi menjadi partner. Begitu, tidak sama seperti dulu. Ya. Dan begitulah metode dahulu. Kalau metode dahulu kita gunakan untuk anak sekarang, bisa stres itu anak. Bisa stres itu anak. Demikian ikhwah. Jadi kita harus berubah cara mendidik. Gak apa-apa, selama tidak menyalahi syariat gak apa-apa. Ya, selama tidak menyalahi syariat. Demikian ikhwah rahimanallah. Ini anak-anak muda ya yang harus banyak kita perhatikan. Seperti yang kemarin Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, kami memang disuruh Rasulullah untuk memuliakan kalian, untuk mengajarkan kalian. Aku lebih suka kalian berdiri di tempatku ini dalam keadaan yakin ketimbang kalian dalam keadaan ragu. Tanyakan kepadaku kalau masih ragu. Begitu ikhwah. Jadi anak-anak muda ini digembleng, ditempa agar dia punya keyakinan yang kokoh. Jangan sampai ikhwah kita meninggal sementara generasi kita itu generasi lepoh, longoh, lunglai, longor. Ya. Gimana dia menghadapi yang hantaman nanti ikhwah. Hanya dengan angin-angin sepoi udah beleng-beleng kata orang Makassar. Demikian ikhwah. Itulah dia ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, nasihat dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad yang ketiga. Semoga bermanfaat untuk kita. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Silahkan jika ada yang mau bertanya atau di 0813 600 600 61. Ya, silakan. Ibu-ibu juga boleh bertanya, silahkan. Panitia diberikan mikrofonnya. Boleh langsung ibu-ibu yang mau bertanya, boleh langsung. Silakan. Ya. Kalau ulama dahulu kan kalau dia mendengar ada majelis fitnah, ketika dia lewat itu kan tutup telinga. Ya. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita dari jamaah sholat Jumat di masjid itu? Iya. Iya. Apakah kita tutup telinga juga sementara kita wajib mendengarkan khutbah? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Pertanyaannya, kita sedang salat Jumat, khutbah Jumat. Duduk mendengar khutbah Jumat. Sementara isi khutbah Jumat itu khurafat lah kira-kira.
khurafat, bid'ah, tahayul dan seterusnya. Kalau dahulu kan para ulama kita tutup telinga. Terus kita bagaimana? Kita bagaimana? Satu solusi yang lebih mudah, sholat di sini. Ya, kan solusi mudah. Sholat di sini. Kalau ada ustadznya nanti yang bidah-bidah kita jewer. Demikian, itu satu. Udah. Itu lebih mudah sebenarnya. Terus gimana kalau ya sudah kita kalau kita jauh nanti malah nggak terkejar, bagaimana? Apakah harus kita tutup telinga kita sementara kita diperintahkan untuk mendengar? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita diperintahkan untuk mendengar itu kan untuk pendengaran yang dapat menghidupkan hati kita. Sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, ikutilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila kamu dipanggil untuk menghidupkan kamu. Itu maksudnya untuk menghidupkan hati. Tapi kalau seandainya yang didengar itu bisa merusak hati, mendingan gak usah dengar. Kalau bisa nggak usah dengar silakan, tapi tidak boleh dia kerusak kerusuk. Demikian. Bisa nggak dia nggak bisa mendengar? Bisa nggak dia tidak mendengar? Kalau dalam kondisi seperti itu, ikhwah, ya umumnya tidak bisa. Tapi misalnya dia palingkan ke yang lain. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak gimana? Makanya ikhwah, yang paling mudah, ya kita harus tahu mana yang hak dan yang batil itu, ikhwah. Aduh, ini bapak ini gimana nih khutbahnya? Dalam hati ya, jangan bilang ke kawan sebelah. Dalam hati itu ikhwah, karena kita sudah punya tamengnya. Sebab kalau tidak ikhwah, ya apalagi kita selalu mengatakan ambillah yang baik dan buanglah yang buruk, sementara kita nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, kan ini sangat berbahaya prinsip seperti ini. Demikian, antum nggak tahu cara memilih mana durian yang baik dan mana durian yang buruk. Kemudian antum katakan ambillah yang baik dan buanglah yang buruk. Gak akan bisa dia lakukan itu. Sampai dia orang yang ahli memilih mana yang durian yang baik dan mana durian yang buruk. Demikian ikhwah. Jadi ya dengar tetap dengar. Kalau seandainya memang merusak hati kita takut syubhat, maka ya nggak usah dengar. Mau tutup telinga, tutuplah telinganya. Jadi 1,5 jam begini aja. Nah, demikian. Memungkinkan enggak? Kalau nggak memungkinkan kan banyak istighfar saja insya Allah. Tapi itu dia. Sholat di sini itu lebih baik. Insya Allah. Ada lagi? Ikhwah yang langsung silakan. Ya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para sahabat mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, Anda telah mengajarkan kami bagaimana mengucapkan salam, maka ajarkanlah kami bagaimana mengucapkan salawat. Jadi para sahabat itu diajarkan Rasulullah SAW mengucapkan salawat dan salam itu sebagaimana beliau mengajarkan para sahabat itu Al-Quran. Ya, jadi ucapan salawat itu ucapan yang tauqifi. Ucapan yang tauqifi. Apakah semua? Maksudnya begini ikhwah. Ketika ucapan salawat itu kita ucapkan di dalam sebuah ibadah seperti sholat, maka harus persis sebagaimana yang diucapkan oleh yang Rasulullah SAW, yang ada riwayat dari Rasulullah SAW. Tapi kalau dia di luar sholat, kita boleh katakan Allahumma salli wa sallim alaih. Kita boleh mengatakan sallallahu alaihi wasallam, boleh begitu ya. Jadi intinya yang maknanya adalah salawat. Intinya adalah yang maknanya salawat. Boleh nggak kita pakai sayyidina, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad? Boleh, selama dia bukan dalam sholat ya, selama bukan sholat. Kita menyebutkan bahwasanya Rasulullah sayyidina. Adapun Sayyidina Rasulullah, Sayyidina itu kan artinya ikhwah tuan ataupun pemimpin. Boleh. Rasulullah katakan ana sayyidu waladi Adam bila fakhar. Aku ada pemimpin anak Adam dan aku tidak bangga dengan itu.
Boleh. Tapi untuk sholat nggak boleh pakai Sayyidina. Karena apa? Rasul tak pernah mengajarkan dalam sholat itu pakai Sayyidina. Ada sebagian ustadz yang mengatakan, kenapa Rasulullah tidak mengajarkan pakai Sayyidina? Karena beliau orang tawadu. Sehingga beliau nggak sebutkan pakai Sayyidina. Seperti saya misalnya gelar saya Profesor, Doktor, Insinyur, Alinur, LC, MA, udahlah itu aja. Ketika orang bertanya, Ustadz namanya siapa? Saya adalah Profesor, Doktor, Insinyur, Alinur, LC, MA, MCK, dan seterusnya misalnya. Ikhwah, kesannya apa? Sombong. Kesannya sombong. Makanya Rasulullah ketika mengajarkan salawat itu kepada para sahabat gak pakai Sayyidina karena tawadu. Dah siapa nama Ustaz? Ali Nur, dah gitu aja. Supaya apa? Nampak tawadu, ya kan? Kan tawadu kali Ustaz itu ya, Masya Allah. Pandai profesor, gak tahu dia awak lagi acting. Demikian ikhwah, jadi itu alasannya. Tapi kan masuk akal ikhwah kan? Masuk akal. Jadi kalau beliau mengajarkan nggak pakai Sayyidina karena tawadu, ya kita harus sebutkan. Ketika datang seorang ustadz, akan datang mengisi kajian Profesor Doktor Fulan, itu sebagai akhlak kita kepada dia. Karena dia telah melalui jenjang pendidikan yang seperti itu. Demikian. Demikian juga ketika kita sebut Rasulullah, pakailah Sayyidina. Beliau mengajarkan nggak pakai Sayyidina karena beliau tawadu. Nah, itu dia ikhwah. Cukup masuk akal bukan? Bukan. Jadi ikhwah sebenarnya mudah untuk menjawab ini. Tinggal kita lihat saja. Makanya pentingnya rukun yang ketiga itu ikhwah, memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Sekarang kalau kita, apa ada orang yang lebih menghormati Rasulullah ketimbang sahabat? Apa ada orang yang lebih mencintai Rasulullah ketimbang sahabat? Kalau nggak ada, lihat bagaimana mereka mengucapkannya. Ada pakai Sayyidina, kalau enggak berarti itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Dan ternyata semua riwayat dari sahabat itu tidak sebutkan Sayyidina untuk sholat. Adapun luar sholat boleh, karena itu ucapan, ya ucapan. Allahu alam bissawab. Jadi mengenai salawat-salawat yang lain itu memang tauqifi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tauqifi itu artinya baku dia. Tidak bisa diubah-ubah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Ada beberapa riwayat yang beberapa lafaz yang berbeda-beda. Tinggal pilih mana yang kita bisa menghafalnya. Adapun selebihnya dari itu ikhwah, seperti ada selawat apalagi? Nariyah apa? Ah itu dia. Ikhwah, ya itu ya ada dasarnya. Itu biasanya berasal dari orang-orang tarekat, orang sufi, di mana mereka mendapatkan selawat-selawat ini diajarkan oleh syekh-syekh mereka, ketemu dalam mimpi misalnya, sehingga mereka punya selawat tersendiri. Makanya dikatakan tarekat sufiyah. Tarekat itu ada torekoh itu cara. Jadi masing-masing tarekat itu punya cara sendiri-sendiri dalam mengucapkan salawatnya dan dalam bertasbih ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang benar adalah tinggal adakah dasarnya? Kalau nggak ada kita tinggalkan. Allahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, Ibu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, silakan Bu. Ustadz, bagaimana jika para pemuda yang muamalahnya baik kepada teman, tapi kurang baik kepada orang tuanya sendiri? Aduh. Iya. Bagaimana? Mohon nasihatnya Ustadz. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Pertama saya tidak bisa salahkan anak mudanya. Karena anak muda itu merupakan didikan kita. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunasiranihi. Kedua orang tuanya lah yang telah merubah dia menjadi Yahudi, Majusi dan Nasrani. Enggak ada anak-anak begitu lahir haleluya katanya, enggak ada. Demikian. Orang tuanya lah yang merubahnya. Baik pendidikan keluarga atau lingkungan keluarga atau disekolahkannya di tempat yang tidak layak untuk dia, dengan artian tidak layak dari sisi akidah. Itu yang pertama. Jadi kita sebagai orang tua ikhwah, ya, kenapa anak saya ini seperti ini ya? Dengan teman-temannya baik, kenapa mau amal orang tuanya nggak baik? Pertama kita sebagai orang tua introspeksi diri sendiri dulu.
Makanya ikhwah, pendidikan anak itu bukan dari dia sudah mulai belajar, bukan. Pendidikan anak-anak itu mulai dari apa? Kita dulu. Kita baguskan diri kita, kemudian mencari pasangan kita. Makanya dalam Islam disuruh mencari wanita-wanita yang solehah. Mencari suami yang soleh. Supaya apa? Supaya dalam mendidik anak itu bagus. Dia memiliki bebet, bobot, bibit yang baik. Kemudian tempat dia menanam bibit itu di ladang yang baik, dia adalah istri. Itu juga yang kualitasnya bagus. Kemudian ketika dia letakkan bibit itu, kan disuruh ucapkan doa. Apa doa ketika hubungan? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Apa maksudnya ikhwah? Ya Allah, kalau ini dibacakan, kata Rasulullah, kalau ini dibacakan, ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan setan dari apa yang engkau berikan kepada kami. Kalau ini dibacakan, maka setan tidak akan memudaratkan si anak selamanya. Bayangkan sampai begitu ikhwah. Coba dulu waktu mencetak anak itu kira-kira main terjang aja bagaimana, nggak pakai doa? Jangan-jangan pakai ciat gitu. Nggak doa. Disalahkan juga anak yang pertama. Kita yang telah merusak dia dari awal. Demikian ikhwah. Oke lah Ustadz, cemana lah. Sepertinya memang nggak doa kemarin. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana? Ya ikhwah, pendekatan. Ya seperti yang saya katakan tadi, nggak bisa seperti orang tua dulu. Ya, nah diri siap gerak, lancang depan gerak, maju jalan, nggak bisa begitu lagi sekarang. Yuk nak kita jalan bareng, gitu dia sekarang. Ya, makanya dalam kitab Al-Ittihaf yang dalam kitab apa namanya yang sudah terjemah ensiklopedia anak. Di antara salah satu cara mendidik anak al-mukhalatah, yaitu berbaur dengan anak-anak. Demikian ikhwah. Kemudian orang tua juga harus tahu bagaimana dunia para remaja. Harus tahu, jangan kolot. Demikian, harus mengerti perkembangan anak-anak. Ini kan ada Facebook. Hah? Facebook apa itu? Mana? Ini Pak Cebok nak, bukan Facebook. Pak Cebok dia bilang. Demikian. Dia harus tahu perkembangan. Demikian. Dia bisa melihat HP si anak. Bagaimana. Dia jangan sampai dia gaptek. Banyak hal kewajiban orang tua sekarang. Iya. Dikiranya anaknya kalau di rumah itu di kamar. Bagus sekali anakku, Masya Allah. Gak ada melalak kemana-mana, bagus. Nggak tahu dia di kamarnya itu lebih seram dibandingkan di luar. Disediakan lagi wifi di rumah, unlimited. Bahaya ikhwah. Makanya kita banyak introspeksi diri kita dulu. Di mana letak salah kita itu dulu, bukan si anak. Si anak itu begitu hasil dari kita. Kenapa dia nggak nyaman dengan kita? Ajak komunikasi. Kenapa ya nak? Kamu kok nggak leluasa bicara kalau dengan Umi kenapa seperti ini, dengan kawanmu kamu bisa beramah tamah. Coba tanya dia apa masalahnya. Selama permintaannya itu masih syar'i, kita penuhi cara dia berpikir, cara dia berkomunikasi. Demikian ikhwah, ya. Ada seorang anak, jadi anaknya ini sekolah di sekolah sunnah, udah hari-hari yang dibacanya Quran sunnah. Si uminya di rumah pakai itu juga, Quran sunnah. Apa kata sana? Umi, kami di sekolah udah capek dengan Quran sunnah. Sampai di rumah Quran sunnah juga. Jadi kita perlu penyesuaian, ya. Kita perlu penyesuaian, apa masalah kita, apa yang menjadi kendala si anak. Jangan sekali-sekali menyalahkan anak pertama. Jangan. Kita yang harus pertama yang introspeksi. Kalau perlu kita minta maaf. Mungkin selama ini terlalu tegas alias kasar dengan anak, ya. Atau menghukumnya terlalu melebihi dari yang seharusnya. Tidak apa-apa kita minta maaf. Sebagai orang tua pasti punya kesalahan. Nggak ada. Ibu-ibu yang punya anaknya tolong dikondisikan supaya nggak mengganggu yang lain. Nah, siapa itu? Baru dibilang sudah
Demikian ikhwah. Jadi itu dulu. Kemudian setelah kita tahu bagaimana, kita buka komunikasi. Apapun ceritanya kita harus berkomunikasi dengan anak kita. Kalau dia belum bisa terbiasa mengungkapkan apa isi hatinya, suruh dia tulis. Itu ikhwah. Makanya antum yang punya anak SD, mungkin masih kelas 3 SD, tak bisa bicara, ngobrol. Coba dibiasakan ngobrol. Dibiasakan dia mengungkapkan apa isi hati dia. Kalau dia protes, nggak apa-apa kita diprotes. Orang dulu kan nggak boleh diprotes kan orang tuanya. Kita nggak apa-apa diprotes. Selagi protes itu bagus, kita perbaiki. Sama-sama kita memperbaiki anak-anak kita. Demikian ikhwah. Contohnya kalau kita katakan, nak kamu hafal ya, sudah berapa juz sekarang? Sudah 10 juz Umi. Tapi nggak mungkin. Oh iya, Masya Allah. Umi berapa juz? Hah, itu dia. Kamu jangan tanya Umi lah, Umi udah tua, nggak bisa begitu ikhwah. Nggak bisa begitu, itu mainnya nggak begitu mainnya. Jadi gimana cara mainnya? Ibu dan bapak harus ikut menghafal. Nampak bahwasanya ibu dan bapak itu juga menghafal. Jangan sih nyuruh ngapal, dia aja nggak ngapal. Masalah hasil terserah. Abi dan Umi sudah ngapal, tapi udah tua, gimana lah nggak hafal-hafal. Hafal depan, lupa belakang, hafal belakang, lupa depan. Nggak dia hafal-hafal, lupa dua-dua. Demikian, tapi nampak kita itu sungguh juga ikut menghafal. Memang Quran itu yang suruh ngapal hanya anak-anak? Kan tidak, emang orang tua nggak ngapal Quran? Woi, yang tua-tua. Apa orang tua nggak ngapal? Kan itu untuk semua. Makanya kalau anak kita ingin menjadi penghafal Quran, kita juga nampak sungguh. Saya melihat ada seorang ibu, dia nggak hafal Quran, tapi sungguhnya luar biasa ikhwah. Mendengar 5 juz, waduh. Kalau orang tuanya hafal Quran mendengar 5 juz itu nggak ada masalah karena sudah pengalaman. Orang tua yang nggak hafal Quran kemudian disuruh nyimak 5 juz. Itu dia. Kita kepingin kan anak kita ngapal Quran, tapi kita sanggup nggak untuk mendapatkan anak yang menghafal Quran? Prosesnya sanggup nggak? Suruh Umi, kata guru kami, Umi suruh nyimak 5 juz, nah, gimana? Sanggup apa enggak? Demikian. Umi 1/4 juz saja ya nak ya. Itu ikhwah. Jadi semua tetap ada memberikan potensi yang bagus dan memberikan contoh yang baik pada anak-anak. Allahu a'lam bissawab. Kita baca dulu yang di sebentar ya Bu, saya baca dulu yang masuk ini. Masuk di WA. Ada yang mustahak zakat mal yang Ustadz tahu, kenal. Saya mau menyalurkan zakat harta tahun ini. Oh ini udah lama. 11 April. Enggak terjawab. Udah lama masuk. 11 April. Hari ini aja lah yang hari ini ya. Ustadz mohon di-refresh terkait maka Rasulullah dan Abu Bakar yang berada di dalam rumah. Apakah Aisyah melakukan sholat dalam rumah tersebut? Karena saya sering safar banyak menemukan masjid yang dalam pagar dengan kuburan. Apa maksudnya ini? Banyak kali pertanyaannya. Terkait dengan maka Rasulullah, Abu Bakar dan berada di rumah. Apakah Aisyah melakukan sholat di dalam rumah? Apakah Aisyah melakukan sholat di dalam rumah tersebut? Kami sering. Coba diulang lagi pertanyaannya tapi hanya satu dan jelas. Perihal sujud terdapat kekhilafan antara lutut dahulu atau tangan dahulu, mohon nasihat ikhwah. Ikhwah rahimallahu. Perbedaan ikhwah ya. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya la yabrukanna ahadukum kama yabrukal ba'ir. Janganlah kalian sujud berlutut seperti berlututnya unta. Lanjutannya itu ada 2 riwayat. Hendaklah dia letakkan lutut dulu baru tangan, kemudian dan hendaklah dia letakkan tangan dulu baru lutut. Ada 2 riwayat. Demikian ikhwah. Tetapi yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar adalah riwayat yang menyatakan tangan dulu baru lutut. Itu yang diriwayatkan. Kalau kita bandingkan, ibu-ibu yang punya anak teriak-teriak tolong diamankan dulu Bu ya. Jangan dibiarkan anaknya. Taib. Jadi kalau dibandingkan akan kekuatan riwayatnya, maka lebih kuat riwayat yang menyatakan sujud lutut dulu baru
tangan dulu baru sujud. Memang ikhwah, baru lutut. Memang kalau kita lihat unta juga ternyata para ulama berbeda pendapat tentang unta ini. Padahal semua unta itu satu gerakan. Ya, satu gerakan. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, jalan keluarnya hanya satu, yaitu mana riwayat yang paling kuat. Kalau kita katakan misalnya unta itu kan depan dulu turunnya. Unta itu depan belakang dulu turun, baru depan. Demikian. Jadi unta itu lutut dulu turunnya, baru kemudian depan. Berarti kalau kita turun depan dulu baru belakang begitu. Adapun yang mengatakan itu lutut duluan, tapi lutut yang duluan itu kan lutut yang di depan. Unta itu kalau kaki depan itu tangan namanya, tangan unta. Kalau yang belakang dikatakan kaki unta. Yang turun duluan di depan, memang yang itu tangan duluan, tapi tetap saja sendinya itu dikatakan siku. Tetap saja sendinya itu dikatakan lutut. Jadi lutut duluan keluar, turun walaupun yang di depan. Jadi intinya ketika melihat untanya juga terjadi khilafiyah di situ. Ketika mengartikan untanya, unta itu sama semua modelnya turunnya, nggak ada yang khilafiyah unta. Ada yang madhabnya turun belakang dulu baru depan, atau depan dulu baru belakang. Tapi mengartikan ini mana lutut mana tidak. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Jadi saya lebih cenderung pada melihat mana yang lebih kuat sanadnya. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah juga menguatkan sanad yang lutut dulu, yang dilarang lutut dulu baru tangan, sehingga kita kebalikannya. Allahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau langsung? Ada? Silakan ibu-ibu yang sudah pegang mic. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustadz dan para jamaah sekalian. Amin. Izin bertanya Ustadz, saya ibu dari 2 anak yang juga bekerja. Jadi seringkali kalau pulang bekerja itu saya ketika anak saya melakukan kesalahan kecil maupun besar, saya sering marah gitu Ustadz. Jadi apa sih tips dan trik supaya kita itu tidak marah kepada anak kita? Ibu single parent? Enggak Ustadz. Oh, ada suami. Ada suami yang hadir juga Ustadz. Masya Allah. Jadi mohon nasihatnya, apakah karena mungkin ada yang kurang dari ibadah saya, atau ada yang ya Ustadz ya, mungkin apakah dosa-dosa saya membuat saya emosian seperti itu. Mohon nasihatnya Ustadz. Ikhwah, kalau terkait dengan masalah marah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita tips untuk menghindari marah. Marah bukan nggak boleh, boleh marah, boleh. Marah itu tidak ada hukumnya. Marah itu memang sifat yang Allah tanamkan pada diri manusia. Demikian ikhwah. Rasulullah pernah marah, Nabi Musa pernah marah, ya. Dan marah itu bisa dapat pahala dan bisa juga dapat dosa. Ketika marah itu diletakkan di porsi yang seharusnya, maka dia berpahala. Seperti ketika dia marah, ketika melihat anak gadisnya keluar rumah tak pakai jilbab misalnya, ya memang dia harus marah. Tapi marah itu kan tidak harus caci maki. Ya. Rasulullah ketika marah nampak wajahnya berubah jadi merah, berarti sedang marah. Tidak harus teriak-teriak, ya, tidak harus teriak-teriak. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kalau marah tersebut diletakkan di tempat yang tidak seharusnya, maka marah itu menjadi dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha qaris samawati wal ard wa lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dhara'i wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka yang berinfak di waktu lapang dan waktu sempit, dan mereka yang kadhimin, mereka yang berusaha menahan dirinya ketika marah, wal 'afina 'anil nas, dan mereka yang memaafkan orang lain. Jadi di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, untuk mendapatkan surga dan keampunan itu yaitu diantaranya kita harus berusaha untuk mengendalikan amarah. Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana cara mengendalikan amarah. Pertama, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika kita marah. Ini marah nih, tapi memang kita harus stabil ya.
Karena kita tahu teori, kadang-kadang ketika kita marah hilang teorinya. Lupa teorinya. Rasulullah katakan, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua yaitu kita merubah posisi. Kita merubah posisi yang ketika kita mau marahnya tuh berdiri, kita duduk. Kalau duduk juga nggak bisa tidur. Demikian ikhwah. Ada juga riwayat yang menyebutkan, tapi para ulama berbeda pendapat tentang kesohihannya, tapi yang rajih dia hasan, bisa diamalkan, yaitu berwudu. Di mana Rasulullah mengatakan bahwasanya setan itu terbuat dari api dan api bisa dipadamkan dengan air. Maka berwuduklah ketika seorang itu sedang marah, karena itu marah dari setan. Itu diantaranya ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Kemudian hendaklah kita menghindari sebab-sebab kita marah. Kan kadang-kadang kan kita tahu nih penyebab kita marah. Bapak-bapak misalnya marah kenapa? Biasanya kalau mau makan belum siap makanannya, marah, berarti harus dihindari. Apa yang menyebabkan dia? Penyebab dia marah. Demikian ikhwah. Kemudian apa lagi? Ya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa mengendalikan marah itu hanyalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Apabila di antara kamu dan musuhmu itu ada permusuhan dengan kamu, maka jadilah kamu seolah-olah kamu orang-orang yang yang akrab. Padahal kita ada musuh, tapi kita bersikap seperti orang yang akrab. Wa may yulaqqaha illa alladziina sabaru wa may yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang yang sabar, dan tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang yang mendapatkan bahagian yang baik, yang banyak. Demikian ikhwah. Jadi sabar itu memang luar biasa. Makanya dikendalikan. Bismillah ketika ibu misalnya pulang rumah, ini biasanya waktu-waktu rawan untuk marah misalnya. Ya udah, begitu masuk rumah banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, seandainya nanti ada yang memicu aku marah, tolong dikendalikan. Begitu, sudah siap-siap. Sudah siap-siap. Kalau memang kebiasaannya mau masuk rumah marah. Jadi macam ada schedule khusus gitu, jadwalnya marah ketika pulang biasanya. Nah, demikian. Berarti kita harus siap-siapkan diri. Ketika kita pulang kita harus siap. Bismillah, saya akan kendalikan. Demikian ikhwah. Karena anak-anak pun kadang-kadang kalau kita marah dia nggak paham juga kenapa kita marah. Gak tahu dia kita marah. Ada lagi yang mengeluhkan, Ustadz kami sudah bilang berkali-kali, tapi salahnya asih itu saja. Memang kita orang dewasa salahnya nggak itu aja. Coba introspeksi, salah kita itu aja apa enggak? Si suami tanya suami, apakah salah istrinya itu aja? Coba antum tanya. Ikhwah, kalau antum perhatikan kesalahan istri, itu aja apa enggak? Hah? Oh enggak salah istri antum ya? Masya Allah, antum menikah dengan bidadari nggak ada salah. Demikian. Kira-kira kalau antum perhatikan itu saja nggak salahnya. Umumnya itu aja. Pergi nggak bilang, ya kan? Boros. Ibu-ibu, halo bu. Ibu melihat kesalahan suami itu aja apa enggak? Oh enggak, jadi banyak variasi gitu ya. Umumnya begitu. Jadi kalau kita pun salahnya itu aja, anak pun itu aja, jangan kita heran. Jangan kita heran. Ya memang yang penting salah perbaiki. Kita salah, kita minta maaf, kita salah, kita minta maaf, begitu. Itulah dia. Jadi Allahu a'lam bissawab, ibu banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena marah itu ghilyanul qalb, yaitu gejolak darah yang ada di hati, dan hati itu punya Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk mengendalikan amarah. Ya, kemudian siap-siap kalau memang setiap kita pulang kerja itu merupakan tempat yang rawan untuk marah, maka siap-siaplah untuk mengendalikannya. Demikian ikhwah, di samping yang kita sebutkan tadi. Baik para ikhwah, itu saja. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Astaghfirullah.